Hai kids, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau adain challenge makan mie instan dengan 3 orang peserta yang sudah ada di hadapan kita. Yang pertama kita berikan sambutan kepada Next Carlos. Yang kedua ada Magdalena. Dan yang ketiga ada Tan Boy Kun. Oke, jadi dalam challenge ini kita mau makan mie instan 3 porsi. Siapa yang paling cepat, dia adalah pemenangnya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jika mau ikutan, video ini bisa di pause lebih dulu. Minta papa atau mama untuk buat mie instan, apa aja boleh. Setelah selesai, ingat ya 3 porsi. Setelah selesai, baru bisa mulai menyalakan video ini kembali. Oke, mari kita mulai segera. 1, 2, 3, mulai. Oke, Tan Boy Kun sudah 1 porsi hampir habis. Kakak Magdalena agak slow ya. Tan Boy Kun tumben agak lambat juga. Oke, kakak juga mau ikutan makan ya. Next Carlos sudah habis 1 porsi. Yang lainnya nggak ada perkembangan ya. Magdalena sudah habis 1 porsi juga. Tan Boy Kun tertinggal di belakang. Akhirnya Tan Boy Kun 1 porsi habis. Porsi kedua dihabiskan oleh Next Carlos. Porsi kedua udah dihabiskan oleh Tan Boy Kun. Magdalena sepertinya hampir menyerah. Pemenang pertama sudah selesai oleh Next Carlos. Tepuk tangan yang meriah. Ya, waktunya habis. Sepertinya pemenang kedua adalah Tan Boy Kun. Magdalena yang tadi memimpin ternyata tidak kuat untuk melanjutkan. Adik-adik yang di rumah juga sudah habis? Oke, jika sudah habis, silakan diminum airnya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ujian dari kakak-kakak kita yang lain. Terima kasih. Hai kids. Seru banget ya challenge makan yang tadi. Seru banget kan Noni? Jadi kami akan men-challenge kalian untuk nyanyi bareng sama kita di sini. Yuk nyanyi bareng. Yuk. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
selamanya. Jangan suka jalan-jalan duka, jalan saja setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jadi sekarang kita akan membaca bersama-sama. Siapkan hati kalian ya. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Shalom adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Kak Alve. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat challenge makan ya. Wah, pasti semuanya pada ngiler ya. Lahap ya, seru banget ya kita lihat orang makan. Nah, kali ini Kak Alve mau menampilkan dua orang kakak. Nah, kita lihat ada Kak Noni. Wah, kenapa Kak Noni? Kok piringnya kosong? Kasihan ya Kak Noni, lapar ya. Lemes banget. Tuh, kasihan udah berapa hari gak makan Kak Noni. Kasihan banget. Nah, adik-adik lihat kan Kak Noni lagi kelaparan. Piringnya kosong, kasihan. Nah, gimana dengan Kak Dana? Wah, Kak Dana bawa apa tuh? Ya ampun, enak banget.
ada apel, ada ayam, ada sayur, ada nasi. Enak ya pasti ya Kak Dana ya. Kita lihat dia makan pasti lahap ya, adik-adik di rumah pasti pengen ya. Nyam 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 nyam. Kak Dana ini makannya sehat loh adik-adik, lihat ada apel, ada ayam. Pasti semangat dong ya. Lahap banget adik-adik, senang ya lihat kakak-kakak berdua ini. Tapi tunggu, Kak Noni kasihan lemes, lapar. Nah adik-adik, kalian lihat kan bagaimana perbandingan orang yang lapar dan orang yang makannya baik, makannya sehat. Adik-adik tak ketahui, kita bersama-sama lihat bahwa supaya kita tetap memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, kita perlu makanan setiap hari. Nggak mungkin dong kita hanya makan mungkin sehari cuma sekali, kecuali puasa kali ya. Nah adik-adik, kita perlu makan setiap hari dan makanan yang sehat supaya kita bisa bersemangat, tetap kuat ya, tetap fit untuk melakukan segala aktivitas kita. Demikian pula dengan tubuh rohani kita adik-adik. Adik-adik ketahui bahwa tubuh rohani kita, roh kita juga itu butuh makanan. Nah, apa ya makanan buat roh kita? Makanan yang dibutuhkan adalah firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah. Kita baca di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Kakak bacakan ya buat adik-adik semua. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi adik-adik, makanan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita baca lewat Alkitab. Jadi kalau baca Alkitabnya nggak boleh sekali-sekali. Supaya tetap sehat, tetap kuat, kita harus baca Alkitab setiap hari. Ya adik-adik, nah adik-adik baca Alkitab juga itu harus disertai dengan berdoa ya. Supaya apa? Dengan berdoa kita belajar bersama-sama menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Adik-adik mari kita baca kembali ya 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi ingat ya adik-adik, tetap berdoa dan tetap baca firman Tuhan sebagai makanan rohani buat kita semua. Nah kali ini kakak mau membagikan satu ayat hafalan buat adik-adik di rumah supaya adik-adik tetap semangat ya. Oke, kakak ada Kak Dana, ada Kak Noni akan bantu kita peragakan ayatnya supaya adik-adik ingat ya. Kita peragakan bersama-sama, adik-adik di rumah boleh berdiri bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Ayat hafalan kali ini di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi ya, biar ingat. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah adik-adik, itu tadi ayat hafalan. Sekarang kakak mau kasih tips buat adik-adik supaya adik-adik di rumah suka baca Alkitab. Semuanya mau sehat kan? Nah kalau mau sehat harus baca Alkitab. Supaya baca Alkitabnya menyenangkan, kita akan kakak berdua akan memperagakan bagaimana tips-tipsnya supaya adik-adik di rumah suka baca Alkitab. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa terlebih dahulu sebelum baca Alkitabnya. Oke adik-adik, ingat. Dan yang kedua, apa yang harus adik-adik lakukan? Baca satu pasal satu hari ya. Kalau perlu dibantu dengan renungan harian, boleh ya adik-adik ya. Dan ambil ayat yang paling berkesan supaya dicatat atau di stabilo atau ditandain di Alkitabnya. Oke? Dan yang ketiga yang perlu adik lakukan adalah
baca berulang, dan renungkan. Dan yang terakhir, kembali berdoa supaya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan itu setiap saat. Dan harus diingat, puji Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama. Kita mau supaya firman Tuhan kali ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini kami mau belajar lebih setia di dalam membaca Alkitab sebagai makanan rohani kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang penuh kerinduan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan buat kami semua. Dan ajar kami Tuhan untuk setia melakukan setiap firman Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami semuanya Tuhan. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.